Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kisah ini bermula dari satu kesalahan arah yang tampak sepele, namun justru membuka pintu menuju pertemuan paling berbahaya. Setelah pertarungan brutal melawan 3 raksasa iblis berakhir, tubuh Zoro masih dipenuhi luka. Napasnya berat, ototnya menegang, darah mengalir di beberapa bagian tubuhnya. Namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal, kembali ke tempat para kru topi jerami berada. Sayangnya, jarak yang terlampau jauh serta medan Elbaf yang kacau membuat langkah Zoro semakin menjauh dari tujuan semula. Tanpa disadari, setiap langkah yang diambil justru membawa Zoro semakin dalam menuju wilayah yang seharusnya tidak pernah diinjak oleh siapapun. Angin di sekitar berubah, tekanan udara menjadi berat, langit terasa lebih rendah, seolah dunia sedang ditekan oleh keberadaan sesuatu yang tidak wajar. Zoro berhenti melangkah, bukan karena lelah, melainkan karena tubuhnya bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Aura itu terasa jelas, haki yang mengalir seperti lautan hitam, pekat, menyesakkan, dan mengandung rasa superioritas mutlak. Di atas sana, melayang sesosok keberadaan yang bahkan tidak perlu memperkenalkan diri untuk menunjukkan siapa dirinya, Im Sama. Bagi Zoro ini bukan kebetulan. Selama hidupnya sebagai pendekar, insting selalu menjadi kompas utama, dan insting itu kini menjerit keras, mengatakan bahwa aura yang sedang dirasakan adalah yang terkuat sepanjang perjalanan hidupnya. Lebih berat dari tekanan Kaido di Wano, lebih kejam dari niat membunuh Doflamingo. Aura ini seperti hukum alam yang berdiri sendiri, memaksa segala sesuatu di sekitarnya untuk tunduk. Namun rasa gentar tidak pernah menjadi bagian dari diri Zoro. Justru sebaliknya, darahnya mendidih. Zoro tahu posisi dalam cerita ini. Zoro sadar bahwa pada akhirnya sosok di hadapannya akan dijatuhkan oleh kaptennya. Sejarah selalu berjalan seperti itu. Namun ada prinsip yang tidak pernah berubah. Seorang wakil kapten tidak akan membiarkan pemimpin musuh berdiri tanpa pernah dicoba. Bukan untuk menang, bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk menguji batas diri sendiri, untuk memastikan sejauh mana jurang kekuatan yang memisahkan. Tanpa aba-aba, tubuh Zoro melesat ke udara. Tebasan penuh haki dilepaskan dengan kekuatan yang mampu membelah gunung. Udara terbelah, tekanan meledak, namun suara benturan keras menggema. Trisula Insama menahan serangan itu dengan mudah. Bahkan sebelum Zoro sempat mendarat, satu dorongan dari Trisula tersebut menghantam tubuhnya dan menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Retakan menyebar di permukaan tanah Elbaf. Zoro bangkit dengan cepat, mata tajam, gigi terkatup. Serangan jarak jauh dilepaskan bertubi-tubi. Tebasan demi tebasan menghujani Im Sama, memotong udara dari segala arah. Namun semua itu seperti serangan anak kecil. Setiap tebasan dipatahkan, ditepis, bahkan diabaikan. Lalu giliran Im Sama bergerak. Trisula diarahkan, dan dari ujungnya terpancar gelombang haki yang terasa seperti gelombang kehancuran. Zoro terpaksa melompat mundur untuk menghindari hantaman langsung. Namun sisa tekanan tetap menghantam tubuhnya, membuka luka baru dan memaksa darah mengalir lebih deras. Zoro tertawa kecil. Luka dan rasa sakit justru membuat senyuman itu semakin jelas. Kekuatan seperti ini adalah alasan mengapa pedang terus diasah. Inilah jenis lawan yang membuat hidup seorang pendekar terasa berarti. 3 pedang ditarik bersamaan. Sandai Kitetsu bergetar dengan kutukan haus darah.
Enma menjerit, menarik haki dengan rakus seolah ingin menguras seluruh nyawa penggunanya. Wado Ichimonji menyala dengan aliran haki yang tenang namun dalam. Hingga saat ini, kekuatan sejati Wado Ichimonji masih tersembunyi. Namun ada perasaan kuat bahwa pedang ini menyimpan sesuatu yang tidak kalah mengerikan dari dua pedang lainnya. Ketiganya berpadu, menciptakan tekanan yang membuat tanah di sekitar retak perlahan. Melihat persiapan itu, Im Sama turun ke tanah. Trisula ditancapkan, lalu sebuah buku sihir terbuka di udara. Dari dalamnya, sebuah pedang dengan desain asing muncul. Bukan pedang yang pernah terlihat sebelumnya. Bentuknya elegan, namun mengancam. Pedang itu seolah menjadi perpanjangan langsung dari kehendak Im Sama. Mampu menyalurkan haki dengan sempurna, tanpa kehilangan sedikit pun kekuatan. Benturan pun terjadi. Pedang bertemu pedang, haki bertabrakan. Setiap ayunan menciptakan gelombang kehancuran yang merobek tanah dan pepohonan di sekitar. Namun perbedaan kekuatan terlalu jelas. Haki Im Sama jauh lebih padat, lebih tua, lebih absolut. Satu serangan telak menghantam Zoro dan melemparkannya ke arah pohon raksasa. Batang pohon itu retak saat tubuh Zoro menghantamnya. Meski terluka parah, Zoro tetap berdiri. Namun kenyataan tidak bisa disangkal. Im Sama saat ini hanya menggunakan sebagian kecil kekuatannya. Tubuh Gunko yang menjadi wadah hanya mampu menampung sekitar 10% dari kekuatan sejatinya. Bandingkan dengan masa lalu, ketika tubuh Saten mampu menampung 2 kali lipat kekuatan tersebut. Namun bahkan dengan pembatasan itu, tekanan yang dihadapi Zoro sudah mendekati batas hidup dan mati. Di sisi lain Elbaf, kelompok prajurit elit dari wilayah utara akhirnya tiba di area sekolah Walrus. Mereka adalah raksasa-raksasa yang tidak pernah berhenti berlatih, bahkan di era damai sekalipun. Otot mereka terasah, pengalaman perang mereka panjang, dan pemimpin mereka dikenal sebagai salah satu raksasa terkuat sepanjang sejarah Elbaf. Satu ayunan senjata dari pemimpin itu mampu menghancurkan beberapa monster mimpi buruk sekaligus. Bahkan raksasa desa alkohol mengakui bahwa kekuatannya berada di atas sebagian besar raksasa Elbaf, setara dengan Dori dan Brogy. Namun bukannya lega, Saul justru terlihat panik. Langkahnya tergesa, wajahnya pucat. Godbek segera memahami bahaya yang sedang mendekat dan berlari menyusul untuk memastikan Saul tidak diserang di tengah kekacauan. Roth dan Stanson ikut tanpa banyak bertanya, meski kebingungan terlihat jelas. Alasan kepanikan itu segera terungkap. Sosok yang melayang di udara bukanlah musuh biasa. Jika prajurit elit ini bertarung melawannya dan terkena teknik domi reversi, maka mereka akan berubah menjadi raksasa iblis. Bukan satu, bukan dua, melainkan pasukan elit yang sepenuhnya kehilangan kendali. Jika itu terjadi, Elbaf tidak akan menghadapi perang, melainkan kiamat. Sementara itu di medan pertempuran utama, Zoro kembali berdiri dengan napas berat. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena seluruh batas fisik dan mental sedang dipaksa melampaui kemampuannya. Pedang kembali diangkat. Meski sadar bahwa kemenangan hampir mustahil, langkah Zoro tidak akan berhenti. Selama masih bisa berdiri, selama pedang masih bisa diayunkan, pertarungan ini belum selesai. Dan di hadapan tekanan mutlak bernama Im Sama, tekad seorang pendekar kembali diuji hingga titik paling ekstrim. Keadaan saat itu sudah berada di titik paling berbahaya sejak sejarah Elbaf tercatat. Ancaman yang menggantung di udara bukan lagi sekedar pertempuran biasa, melainkan sebuah kutukan yang mampu merusak tatanan dunia raksasa dari dalam. Jika seluruh orang yang terkena efek itu benar-benar berubah menjadi iblis, maka Elbaf akan kehilangan segalanya. Tidak akan ada lagi perbedaan antara pelindung dan penghancur, antara prajurit dan monster.
Yang tersisa hanyalah pembantaian tanpa arah. Dan yang paling kejam, semua itu harus dihadapi oleh Elbaf sendiri. Para prajurit menyadari satu hal yang mengerikan. Musuh terbesar mereka bukan datang dari luar, melainkan dari tubuh dan jiwa mereka sendiri. Di tengah kepanikan yang mulai menyebar, Saul akhirnya tiba. Kehadirannya seperti petir yang memecah awan hitam, menghentikan kekacauan yang nyaris meledak. Dengan suara berat namun penuh wibawa, Saul langsung menjelaskan situasi sebenarnya. Saul kemudian melanjutkan, memotong semua spekulasi dan emosi yang tak terkendali. Menurutnya, sosok misterius yang melayang di langit itu memang harus dijatuhkan, tetapi bukan oleh Elbaf. Jika para raksasa memaksakan diri bertarung, maka risiko berubah menjadi iblis akan semakin besar. Musuh tersebut bukan ditakdirkan untuk mereka. Sosok itu adalah target Yonko topi jerami yang saat ini masih berada di dunia bawah. Kata-kata Saul membuat suasana berubah. Para prajurit terdiam. Tidak ada bantahan, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang penuh pengertian. Saul dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu membawa konsekuensi besar. Karena itu, peringatannya dianggap sebagai kebenaran mutlak. Namun sebelum semua pihak benar-benar bisa bernapas lega, kejadian tak terduga mengguncang langit Elbaf. Tanpa peringatan, aura tajam membelah udara. Sebuah serangan meluncur lurus ke arah sosok misterius yang melayang dengan angkuh. Langit bergetar, semua mata terangkat. Sosok penyerang itu bukan siapapun selain Zoro. Pedang terhunus, niat membunuh terasa jelas. Serangan itu bukan sekedar uji coba, itu adalah deklarasi perang. Saul langsung menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Kekhawatiran muncul dengan cepat. Jika Zoro terkena dom reversi, maka bukan hanya Elbaf yang terancam, tetapi juga keseimbangan kekuatan di seluruh dunia. Namun fakta berbicara lain. Dom reversi bukan kutukan sembarangan. Efeknya hanya bekerja pada mereka yang berada di kampung halaman sendiri. Sejarah telah memberikan contoh nyata. Para raksasa berubah menjadi iblis karena Elbaf adalah tanah kelahiran mereka. Sebek berubah di Gut Valley karena pulau itu adalah asal-usulnya. Elbaf bukan kampung halaman Zoro, begitu pula kru topi jerami lainnya. Artinya kutukan itu tidak akan bekerja. Kesadaran itu menenangkan sebagian ketegangan, tetapi tidak mengurangi bahaya pertempuran. Zoro sendiri sepenuhnya menyadari perbedaan kekuatan. Sosok bernama Im Sama itu berada jauh di atas. Kemenangan bukanlah kemungkinan realistis. Namun Zoro bukan petarung yang menghitung peluang. Tujuan saat itu hanya satu, melukai. Memberikan bekas pada musuh sekelas Im Sama adalah prestasi yang akan dikenang selamanya. Pedang-pedang beradu, tekanan haki membuat udara bergetar. Setiap tebasan Zoro membawa tekad yang menolak menyerah. Bahkan jika tubuh ini hancur, bahkan jika luka itu nantinya pulih kembali, satu goresan saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa sosok itu tidak tak tersentuh. Sementara benturan dahsyat itu mengguncang langit, dunia bawah menunjukkan kengerian yang tak kalah mencekam. Somers menciptakan tangga raksasa dari tanaman berduri, menjulang dari kegelapan menuju dunia matahari. Tangga itu bukan sekedar jalur naik, melainkan simbol keputusan. Somers harus kembali ke atas secepat mungkin. Pertempuran di sana belum selesai. Saat ini posisinya sudah berada di tengah tangga. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena luka, tetapi juga karena firasat buruk yang menyelimuti. Tiba-tiba dari kejauhan, dua bayangan jatuh dari langit. Dentuman keras mengguncang tanah.
monster mimpi buruk dan Killingham menghantam halaman sebuah kastil besar yang berdiri sunyi di dunia bawah. Pemandangan itu membuat Somers terkejut. Killingham telah dijatuhkan. Fakta itu saja sudah cukup mengguncang keyakinan siapapun. Namun ketenangan Somers tidak sepenuhnya runtuh. Regenerasi adalah kekuatan kesatria suci. Luka seberapa parah pun akan pulih. Dan benar saja, tubuh Killingham mulai memperbaiki dirinya sendiri. Tulang menyatu, daging pulih, aura kembali stabil. Tetapi lokasi jatuh mereka justru menghadirkan ancaman baru. Kastil itu bukan bangunan biasa. Dari dalamnya muncul siluet misterius. Aura yang terpancar begitu kuat hingga bahkan Killingham yang telah pulih sepenuhnya merasakan tekanan. Sosok itu melangkah keluar perlahan, tanpa tergesa. Namun setiap langkahnya seolah menghancurkan ketenangan dunia bawah. Di sisi lain dunia, New Marineford dipenuhi ketegangan politik dan strategi. Akainu menyampaikan laporan terbaru kepada Kong dan Suru. Pasukan marinir di Pulau Karebari berhasil mundur sesuai perintah. Fujitora dan Ryokugu berhasil memastikan evakuasi berjalan tanpa kehancuran total. Keduanya selamat, meskipun kondisi fisik jelas tidak ideal. Kong menyetujui keputusan tersebut, terus memaksakan pertempuran melawan Cross Guild. Sementara markas-markas lain diserang secara bersamaan, hanya akan berujung pada kehancuran sistem. Namun kesimpulan akhirnya tetap sama. Cross Guild kini menjadi ancaman yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Di atas kapal yang berlayar menjauh, Ryokugu meluapkan rasa frustrasi. Kesempatan untuk menjatuhkan krokodil terlepas begitu saja. Meski kekuatan pasir krokodil menjadi musuh alami hutan, Ryokugu yakin keunggulan haki dan pengalaman bertarung tetap berada di pihaknya. Lebih dari itu, pengakuan jujur pun muncul. Mihawk adalah kekuatan terbesar di Cross Guild. Kemampuan pedangnya berada di tingkat yang berbeda. Namun yang paling mengganggu pikiran adalah Bagi, sosok yang memimpin tanpa pernah turun bertarung. Ketidakhadirannya justru terasa seperti ancaman yang lebih besar. Rencana untuk menerobos ruang utama Cross Guild runtuh karena perintah mundur dari Akainu. Di kantor World Economic Journal, Morgan menerima laporan yang sama. Angkatan Laut mundur dari Karebari. Wapol bertanya dengan nada sinis, mempertanyakan apakah itu berarti kekalahan. Morgan hanya tersenyum. Ini bukan kekalahan, melainkan manuver terpaksa. Terlalu banyak markas yang diserang dalam waktu bersamaan. Dunia sedang bergerak menuju kekacauan yang lebih besar. Di Cross Guild sendiri, ketegangan tidak kalah tinggi. Krokodil melampiaskan kemarahan pada Mihawk. Kesempatan menghabisi para admiral terlewatkan. Mihawk menjawab tanpa emosi. Serangan terkuat Yoru telah dilepaskan. Fujitora dan Ryokugu bertahan meski terpental dan terluka. Itu sudah cukup. Usaha mereka layak dihormati. Namun krokodil tahu kebenarannya. Mihawk belum serius. Dan dugaan itu benar. Kekuatan sejati Mihawk masih disimpan. Alasannya jelas. Permintaan bantuan telah datang. Rockstar dari kru rambut merah menghubungi beberapa waktu lalu. Tujuan berikutnya telah ditentukan. Pulau Hachinosu menunggu. Sementara itu di langit Elbaf, benturan Zoro dan Im Sama masih berlangsung. Setiap detik terasa seperti ujian batas hidup dan mati. Luka mulai terbentuk, darah mengalir. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari semua ini. Namun satu hal menjadi pasti, dunia telah bergerak menuju fase baru. Tidak ada jalan kembali. Badai besar telah lahir dan seluruh dunia akan segera merasakannya.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.